Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dengan Bunda Titi, Diana Dino, Kakak Sona, dalam ibadah sekolah minggu online PAR GPI Papua Diaspora untuk jenjang anak tanggung dan anak remaja. Nah, adik-adik di rumah, Kakak Sona dan Bu Dino, kita siapkan hati kita untuk kita beribadah di pagi hari ini. Untuk mengawali semua ibadah kita di pagi ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perjumpaan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Engkau sudah menjaga, melindungi kami, dan di saat ini Tuhan, kami sudah boleh ada lagi selaku kakak-kakak pengasuh, bahkan anak-anak asuhan kami yang ada di rumah-rumah, mereka mempersiapkan diri untuk beribadah di saat ini. Biarlah ibadah yang kami bangun di saat ini dari permulaan, pertengahan, hingga berakhir, kami beralaskan itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di pagi ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, pertama Korintus 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Pertama Korintus 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dan untuk mengawali kita dalam pembacaan firman Tuhan, Bunda minta kesediaan Kakak Soma untuk membawa kita dalam doa pembacaan. baik Kakak Titi dan Kakak Dino, dan juga adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan dan juga membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau mau datang memberkati kami, sehingga kami bisa dapat mengerti apa kata firman-Mu, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, kami yang akan membawa materi Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan Yesus. Yang ada Dino, Bunda Titi dan saya Tuhan yang akan membawa materi, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau membantu kami agar kami bisa menjelaskan materi ini supaya adik-adik yang di rumah bisa mengerti Tuhan, dan juga siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini Tuhan, mereka bisa dapat mengerti dan mereka juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk membaca kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, pembacaan firman Tuhan pertama Korintus 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara bergilir. Ayatnya yang pertama dengan perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayatnya yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan.
dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Nya dan yang mau melakukannya di dalam hidupnya dari hari lepas hari. Nah, Kakak Songa, Bang Dino, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari pertama Korintus 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik, dalam pembacaan tadi dijelaskan tentang karunia. Apa itu sebenarnya karunia? Nah, adik-adik, karunia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti, yaitu kasih atau belas kasih, dan yang kedua adalah pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya ke yang lebih rendah. Sedangkan kalau kita temui dalam bahasa Yunani dari kata karisma, itu lebih diterjemahkan kepada karunia-karunia roh. Jadi, pengertian karunia lebih ditekankan kepada kebaikan dan kemurahan Allah dalam memberikan kemampuan dan tanggung jawab khusus kepada seseorang. Nah, Kakak Songa, Yanda Dino, dan adik-adik di rumah, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus karena ia pernah tinggal di Korintus, ia pernah berkunjung dan memberitakan Injil di Korintus. Adik-adik tahu, jemaat Korintus itu mereka paling senang jika ada pertemuan-pertemuan, mereka melakukan keajaiban-keajaiban. Misalnya, mereka dapat berbahasa roh ataupun dapat bernubuat. Nah, Kakak Songa dan Yanda Dino, kalau kita baca tadi juga dijelaskan banyak tentang karunia-karunia. Kira-kira karunia apa saja, Kakak Songa? Nah, Bu Titi dan Yanda Dino, juga adik-adik yang di rumah, tadi kan kita sudah baca firman Tuhan. Nah, di situ ada 9 karunia. Nah, ada 9 karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu ya adik-adik. Nah, karunia yang pertama yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat. Nah, kita tahu, adik-adik tahu karunia yang berkata-kata dengan hikmat ini tidak sama dengan karunia pengetahuan. Nah, beda, karena kalau karunia pengetahuan itu dia memakai pikiran kita, tetapi kalau karunia hikmat itu dia berasal dari Allah, dia langsung berasal dari Allah dan diberikan juga di saat-saat yang tertentu yang kita butuhkan. Tidak langsung setiap hari kita dapat karunia hikmat, ya, tapi di saat tertentu saja. Nah, seperti contoh pada adik-adik kan pasti baca firman Tuhan. Nah, di Perjanjian Lama itu ada kisah Salomo. Kisah Salomo tuh dia dihadapkan dengan masalah itu 2 orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Nah, disitulah Salomo mendapatkan hikmat itu, hikmat dari Tuhan untuk mengetahui siapa ibu kandung dari bayi tersebut. Nah, jadi bisa tahu kan? Nah, jadi karunia berkata-kata dengan hikmat ini bukan saja bukan diberikan setiap hari, tapi kita dapatnya itu di saat yang tertentu, di saat kita butuhkan. Baru karunia berkata-kata dengan hikmat itu ada. Nah, sekarang yang kedua itu karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, kalau karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini
itu biasanya sering kita lihat dengan Bapak Pendeta khotbah, seperti begitu. Bapak Pendeta khotbah atau tidak seperti ada lihat sekarang ini. Kak Songa, Bunda Titi, dan Yana Dina juga sedang menjelaskan materi hari Minggu ini tentang karunia. Itulah disebut dengan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Sekarang yang ketiga itu tentang karunia iman. Jadi adik-adik tahu, sebelum mereka jelaskan karunia iman, adik-adik harus tahu dulu, karunia iman ini bukan diberikan kepada orang-orang beriman ya, bukan. Tetapi itu diberikan Allah oleh Roh Kudus bagi setiap orang yang menerimanya. Seperti jadi untuk bisa melakukan perkara yang ajaib. Karunia iman ini dia berkaitan dengan karunia menyembuhkan dan karunia mujizat. Itulah 3 karunia. Kira-kira ada karunia yang lain lagi kita tidak mengerti. Ada ya Kakak Songa, kalau dilihat di sini di ayat seterusnya nih di ayat 9. Ya, setelah karunia iman situ kita bisa baca di sini adik-adik di ayat 9. Di situ ada karunia untuk menyembuhkan. Apa ini karunia menyembuhkan? Apakah mungkin dokter atau perawat atau suster? Ya. Adik-adik tahu nggak? Kalau tidak tahu, ini yang dimaksud dengan karunia menyembuhkan itu seperti ini. Semisal contoh, kalau adik-adik ada pernah dengar di sekitar rumah atau tetangga atau apa gitu, misalkan ada orang sakit tapi sudah kemana-mana tidak bisa sembuh, sudah minum obat atau sudah mungkin ke orang pintar atau mungkin orang yang bisa mengobati tapi belum bisa sembuh juga, ke dokter sini dirujuk kemana tidak bisa sembuh juga. Terus tiba-tiba nih, misalkan bukan pendeta, bukan siapa, ini orang biasa, tiba-tiba dia datang, terus dia bilang, saya mau berdoa untuk Anda, misalnya begitu, untuk yang sakit nih. Terus tiba-tiba dia berdoa, terus minum air, beberapa hari kemudian sembuh. Itu contoh orang yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Jadi dia tidak belajar dulu ilmu medis, tidak belajar dulu ilmu kedokteran, tapi dia bisa menyembuhkan orang dengan karunia seperti itu, ya, dengan berdoa misalkan. Ada juga contohnya, ada pendeta, dia nyentuh kaki orang saja, orang bisa berdiri, bisa berjalan. Contohnya seperti itu ya, karunia menyembuhkan. Terus di sini juga dijelaskan di Alkitab tuh ada karunia untuk membuat mujizat. Tentu adik-adik kalau kata mujizat itu sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Ya, mujizat itu kita tahu di cerita Alkitab itu sering ada. Tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri bikin mujizat ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, contohnya seperti Musa membelah air untuk bangsa Israel keluar dari waktu pelarian untuk keluar dari tanah Mesir. Yang mereka bisa menyeberang ke seberang. Terus ada juga Tuhan Yesus bikin ini mujizat membuat air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana ya. Itu contoh-contoh mujizat tuh. Ya, seperti itu karunia yang diberikan untuk seseorang dapat membuat mujizat itu, seperti itu adik-adik. Lalu ada juga di sini kita bisa baca ini ada karunia untuk bernubuat. Bernubuat ini seperti ya bisa bernubuat untuk sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi gitu ya. Ya, seperti di dalam cerita Alkitab itu Nabi Yesaya bernubuat tentang Tuhan Yesus, dan itu terjadi. Tuhan Yesus lahir ya, dan disalib dan kemudian mati tapi bangkit lagi untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi digenapi sudahlah nubuat dari Nabi Yesaya. Sekarang aku mau tanya nih, kalau nubuat itu sama dengan ramalan tidak? Menurut Bunda, menurut Kakak Songa? Tidak sama ya. Itu mungkin adik-adik bingung karena ada yang bisa meramal. Ini ada lagi kata nubuat nih, kata ini beda-beda tipis adik-adik. Jangan apa. Mudah-mudahan tidak salah paham tentang ramalan dan nubuat. Siapa yang pernah baca majalah, apalagi yang sudah SMP nih, ramalan bintang, zodiak dan segala macam. Itu bentuk ramalan, bisa terjadi, bisa enggak gitu, bisa tidak, bisa terjadi. Tapi kalau misalkan nubuat itu sudah pasti akan terjadi. Seperti di kitab Wahyu itu Rasul Yohanes bernubuat tentang akhir zaman. Itu akan terjadi suatu saat adik-adik. Ya seperti itu ya kira-kira.
Di selanjutnya di sini Bunda Titi ada buat yang anugerah-anugerah yang lain juga. Ya, karunia yang ketujuh yaitu karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, seseorang dia diberikan kemampuan khusus oleh roh untuk membedakan mana itu roh yang berasal dari Allah dan mana yang bukan dari Allah. Nah, karunia yang kedelapan yaitu karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adik-adik, karunia ini melibatkan roh manusia dan roh Allah berbaur menjadi satu, sehingga orang percaya dapat berkomunikasi langsung dengan Allah, baik itu lewat doa, lewat puji-pujian, lewat ucapan syukur, ucapan berkat, dan lain-lain. Dan karunia yang terakhir adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, karunia ini juga roh memberikan kemampuan kepada seseorang untuk mengerti dan untuk menyampaikan makna dari suatu ucapan yang diucapkan dalam bahasa roh. Jadi adik-adik, orang yang mempunyai karunia untuk bisa berbahasa roh, dia juga harus berdoa untuk memperoleh karunia menafsirkannya. Jadi dia bisa berbahasa roh, tetapi juga dia bisa mengartikan apa yang digandaki oleh Allah. Ya. Kakak Songa, Yanda Dino, kalau tadi kita sudah lihat tentang bermacam-macam karunia, pasti Tuhan memberikan karunia yang begitu banyak kepada kita itu pasti punya tujuan. Pasti. Ya. Kira-kira tujuannya apa? Nah, jadi setiap karunia yang Tuhan sudah kasih itu, 9 karunia itu, nah bukan saja dikasih seperti itu ya, tapi dia juga mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu ada 4. Jadi yang pertama itu dapat membantu pelayanan bagi pengikut Kristus, ya seperti kita ini pengikut Kristus, adik-adik di rumah, Kasonga, Blasiti, dan Nino. Nah, untuk memberitakan Injil bagi semua orang. Nah, yang kedua, karunia-karunia ini juga diberikan untuk menguatkan tubuh Kristus. Ada tahu tubuh Kristus kan? Tubuh Kristus itu adalah tubuh kita. Nah, jadi untuk menguatkan tubuh kita, yaitu tubuh Kristus. Nah, juga menguatkan tubuh Kristus untuk mendapatkan dan menjalankan kehidupan kita supaya lebih sukacita dan mendapat damai sejahtera. Nah, sekarang yang ketiga, tujuan yang ketiga itu dapat menyampaikan kasih karunia dari Allah, terus kuasa yang dari Allah dan juga Roh Kudus yang dari Allah bagi setiap manusia. Nah, sekarang yang keempat, tujuan ini juga untuk mentobatkan orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira tujuannya. Ya, adik-adik, jadi selain tujuan yang tadi disampaikan oleh Kakak Songa, tujuan terpenting yaitu karunia yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pakai untuk memuliakan Allah. Ya, betul, ya. betul. Ya, jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang pengertian karunia, terus bermacam-macam karunia, tujuan karunia yang Allah berikan kepada kita, pasti juga ada fungsi karunia bagi orang percaya. Fungsinya apa itu kira-kira? Dan tadi. Ya, tentu sesuatu yang diberikan ya dari Tuhan kepada kita dengan suatu tujuan pasti punya fungsi. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada karunia yang diberikan Tuhan untuk berkata-kata dengan hikmat dan juga berkata-kata dengan pengetahuan. Tentunya karunia seperti ini fungsinya adalah untuk menyebarkan kabar baik, menyebarkan firman Tuhan sampai ke dunia biar semua orang tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam menciptakan kita dan menaruh kita dalam dunia ini, ada tujuannya. Dan Tuhan juga punya rencana penyelamatan bagi kita yang sudah berdosa ini. Ya, tentu saja karunia tersebut dapat dipakai untuk memberitahukan bagi semua orang yang belum tahu, gitu ya. Bahkan untuk yang sudah tahu pun itu bisa dipakai untuk selalu mengingatkan kembali, seperti kita setiap minggu mengadakan sekolah minggu online, ya tujuannya untuk mengingatkan kembali seperti itu. Nah, ada juga fungsi lainnya seperti menguatkan kembali iman kita sebagai orang percaya bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus itu ada loh adik-adik, masih ada. Itu terbukti dengan ya karunia-karunia penyembuhan itu, seperti ya orang bahkan bukan orang Kristen sendiri yang
bukan Kristen juga disembuhkan, tidak pandang bulu, disembuhkan. Gitu. Yang penting percaya bahwa mengimani bahwa Yesus Kristus bisa menyembuhkannya, akan disembuhkan, gitu, dan akan sembuh. Seperti itu ya. Itu juga yang fungsi dari diberikannya karunia terhadap kita. Tujuannya itu biar orang percaya bahwa Yesus itu masih ada, sampai sekarang masih berkarya di dunia ini. Terus ada lagi nih fungsi lainnya Bunda dan Kak Songa. Kita tentu saja dalam melayani kita sering diganggu oleh banyak hal ya. Ya, karunia ini juga diberikan Tuhan untuk kita dapat mengetahui bahwa ada roh-roh lain yang berusaha untuk namanya mengganggu kita dalam tugas mulia kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi karunia ini akan membantu, macam-macam karunia ini akan membantu kita untuk contohnya yang bisa membedakan roh, mana roh dari Tuhan, mana roh yang bukan dari Tuhan ya. Jadi kita diperkuat setiap hari untuk melawan roh-roh jahat itu dan membenarkan segala yang sudah salah. Jadi kepercayaan orang misalkan percaya sama dukun bisa menyembuhkan dan segala macam, padahal dia belum tentu memuliakan nama Tuhan gitu. Mungkin saja dia hanya menguntungkan diri sendiri saja, seperti itu contohnya fungsi-fungsi karunia yang diberikan bagi kita manusia. Ya, Budino dan Kak Songa tadi menarik sekali. Saya tangkap dari Budino bilang tadi bisa membedakan roh yang dari Tuhan dan roh yang bukan dari Tuhan. Kira-kira mungkin Kak Songa kan? Kira-kira bagaimana caranya kita bisa membedakan mana roh yang berasal dari Allah dan mana yang bukan berasal dari Allah? Jadi dan yang ada juga adik-adik yang ada di rumah, bagaimana sih caranya kita membedakan roh yang dari Allah, roh yang dari Allah dan bukan dari Allah. Nah, seperti contoh saja, adik-adik bisa mendapat karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya membedakannya bagaimana? Yang pertama, adik-adik tahu kan, roh yang dari Tuhan itu yaitu roh yang memberikan akal budi. Nah, itu adalah roh karunia berkata-kata dengan pengetahuan, yaitu Tuhan memberikan akal budi kepada kita untuk bisa kita berpikir. Nah, terus yang kedua, yang bukan dari Tuhan. Nah, itu ada dua. Yang pertama, itu berasal dari iblis. Nah, yang biasa adik-adik baca di dalam firman Tuhan banyak sekali. Itu tentang seperti nabi-nabi palsu. Nah, terus yang kedua itu adalah yang bukan dari Tuhan, itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, seperti rasa takut kita. Nah, seperti dari hati kita rasa takut. Nah, contoh saja. Nah, Kakak Songa mau kasih contoh seperti adik-adik di sekolah. Tentunya kalau ada tugas atau ada ujian sekolah, pasti adik-adik belajar dulu kan, baru bisa mengerjakan tugas, benar kan? Ya. Nah, dan juga bisa menjawab soal-soal ujian yang diberikan oleh guru. Nah, jadi tapi kalau yang tidak malas atau yang malas belajar, tentunya pasti dia takut, dia rasa takut. Bagaimana dia bisa mengerjakan soal ujian? Nah, bagaimana dia bisa mengerjakan tugas yang diberikan guru? Nah, itulah yang disebut dengan perbedaan antara yang bukan dari Tuhan dan dari Tuhan. Nah, jadi kalau yang dari Tuhan itu adik-adik harus rajin. Nah, seperti di dalam firman kita itu, nah, sama juga dengan Tuhan kita. Adik-adik harus rajin baca Alkitab, dan juga adik-adik harus rajin menghafal ayat hafalan yang sudah diberikan oleh Kak Songa, Bunda Titi dan Dino, dan juga kakak-kakak pengasuh yang lain. Nah, supaya bisa adik-adik bisa membedakan karunia dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Nah, tapi kalau adik-adik malas baca firman Tuhan dan juga malas menghafal ayat hafalan, wah bahaya sekali. Adik-adik bisa ditipu loh oleh iblis. Nah, karena kenapa? Karena iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat. Nah, adik-adik nanti bisa baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Nah, di sini nanti akan terdapat kata iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat. Nah, terus yang berikutnya yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, seperti adik-adik bisa baca dengan jelas dalam Matius 16 ayatnya yang ke 22 dan 23. 20 Matius
Matius 16 ayatnya itu 22. 16 ayatnya yang itu 22 dan 23. Nah, itu di dalam di sini firman Tuhannya berkata begini, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah, langsung ayatnya yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, menyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, itu yang disebut dengan karunia yang bukan dari Tuhan. Nah, seperti diri kita sendiri, yaitu rasa takut. Karena kita takut segala sesuatu dapat membuat kita, akhirnya kita bisa terjatuh ke dalam dosa. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kata Songa menarik sekali ya. Tadi kata Songa sudah bilang cara kita untuk memperoleh karunia itu adalah juga harus banyak berdoa. Nah, kira-kira yang ini, kira-kira orang yang sudah menerima karunia itu apakah dia bisa menyalahgunakan karunia yang Tuhan berikan bagi dia, begitu Kak Dino? Menyalahgunakan? Iya, menyalahgunakan. Kalau saya pikir kalau dia tidak dekat dengan Tuhan bisa saja. Karena tadi penjelasan dari Kakak Songa, kalau dia tidak berdoa, dia tidak dekat dengan Tuhan, selalu mungkin saja dia karunia yang sudah dikasih itu dia bisa menyalahgunakan. Misalkan kayak tadi contoh yang pertama, dia menyembuhkan orang misalkan. Ya, ada orang yang bisa mempunyai karunia menyembuhkan orang tapi menagih bayaran. Nah, menurut saya itu contoh yang salah ya. Jadi harusnya dia membantu saja, dan kalau orang itu sembuh ya dia tinggal bilang kalau itu pekerjaan dan itu kan bukan dia, gitu. Seperti itu contohnya ya, kurang lebih seperti itu sih Bunda Titi. Kalau apalagi kalau satu lagi, kalau dia bisa membedakan roh nih, misalkan kayak saya tertarik sama masalah kayak orang lahir pakai sarung, Bunda Titi pernah dengar Songa? Nah, itu kan dia bisa lihat roh halus. Nah, itu sebenarnya karunia, karena tidak semua orang bisa melihat roh halus sebenarnya. Tapi kalau dia pakai kebisaannya itu untuk nakut-nakutin orang kah, bikin takut orang kah, itu kan salah. Harusnya dia bisa menjadikan itu sebagai suatu kelebihan yang bisa membantu pelayanan. Misal kita datang di satu rumah, terus lihat ada yang tidak baik di situ, dia bisa lapor ke Pak Pendeta bisa datang untuk membersihkan rumah itu, berdoa dan membersihkan rumah itu dari segala roh jahat yang ada di situ. Nah, mungkin begitu. Dino dan adik-adik di rumah, kalau tadi kita sudah dengar banyak penjelasan tentang karunia-karunia. Kita tahu bahwa adik-adik juga sudah mengerti ya penjelasan dari kita bertiga. Nah, untuk tugas ayat hafalan, Kakak Songa kasih ingat adik-adik untuk ayat hafalan minggu depan. Oh iya adik-adik, nah, tadi kan kita sudah baca firman Tuhan, tentunya pasti ada tugas ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya itu terdapat di pembacaan tadi kita itu di 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 ya adik-adik. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 itu adik-adik bisa catat ya di bawah sini. Nah, itulah tugas ayat hafalan kita minggu ini. Ya, Songa, Dino dan adik-adik di rumah, kita sudah dengar materi pagi hari ini. Itu datang pada selesai dengan semua kegiatan kita ada satu dalam doa atau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, teristimewa anak-anak Tuhan. Bapa, Engkau sudah boleh menyertai kehidupan kami dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami harus terpisah dengan anak-anak kami dalam ibadah-ibadah seperti ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa sukacita boleh kami rasakan Tuhan, walaupun kami boleh ada dalam ibadah online.
Bapa yang baik, kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak kami. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, Roh Kudus, roh hikmat, kepintaran, roh takut akan Tuhan, bahkan roh dengar-dengaran kepada orang tua. Supaya apapun yang mereka lakukan selama mereka ada di rumah-rumah mereka, mereka dapat melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Berkati mereka Tuhan, bahkan orang tua, papa, mama, adik kakak, semua Tuhan berkati. Biarlah Tuhan jauhkan daripada kami segala hal-hal yang mendatangkan sakit penyakit apapun daripada kami. Tapi Tuhan tetap melindungi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa di pagi hari ini Tuhan kami sudah boleh beribadah, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami sudah boleh menerima materi dari kata-kata pengasuh. Biarlah semua yang kami lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua kehidupan kami di usbu yang baru nanti. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Bunda mau ingatkan kembali untuk tugas minggu depan yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Songa. Untuk ayat hafalan dari pertama Korintus 12 ayatnya yang ke-8. Jangan lupa adik-adik menghafal ayat hafalan untuk tugas minggu depan. Dan tetap Bunda ingatkan lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dan untuk mengakhiri semua kegiatan kita di pagi ini, Bunda minta kesediaan Yanda Dino untuk membawa kita dalam doa. Baik adik-adik, sebelum kita sudahi ibadah online kita pada hari ini, minggu ini, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapa yang di surga atas segala kemurahan Tuhan, kami boleh dapat bertemu secara online dengan anak-anak yang kami cintai ini ya Tuhan. Kami sudah boleh dapat berbagi firman Tuhan yang telah kami baca pada hari ini dan kami bahas. Semoga adik-adik semua di rumah, bahkan kami juga dapat mengingat itu dan menjadikan pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Pada akhirnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah tinggal menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum adik-adik kita berpisah, nah ini ada video yang sudah dikirimkan oleh adik-adik pada pasangan yang Dino dan Bunda Titi. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Pertama Petrus 2 ayat 9. Terima kasih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Pertama Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Terima kasih.